Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun ini tanpa ada aral. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman Zailiyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Keluarga besar MI Plus Bahrul Ulum yang dirahmati Allah, dan juga pemirsa yang dirahmati Allah. Puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, melainkan juga ujian pengendalian diri secara menyeluruh. Ketika rasa lapar dan dahaga mulai menguasai tubuh, sabar menjadi pelita yang menjaga seseorang tetap teguh dalam menjalani ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian ini sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar adalah kekuatan spiritual yang dapat membantu manusia menghadapi segala bentuk tantangan, termasuk dalam berpuasa. Dalam konteks puasa, sabar berarti menahan diri dari dorongan nafsu, baik nafsu makan maupun emosi yang dapat merusak nilai. Rasa lapar dan dahaga adalah ujian fisik yang nyata. Ketika tubuh mulai melemah karena kekurangan asupan, muncul kecenderungan untuk mengeluh, marah, atau bahkan menyerah. Melalui sabar, ujian ini justru menjadi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat keimanan. Namun, bagaimana sabar menjadi kunci menyelamatkan puasa di tengah lapar dan dahaga? Sabar menjadi kunci menyelamatkan puasa di tengah lapar dan dahaga. Yang pertama, menahan diri dari amarah dan keluh kesah. Puasa tidak hanya menguji fisik, tetapi juga hati dan pikiran. Rasa lapar dan haus seringkali memicu emosi negatif, seperti mudah marah atau berkeluh kesah. Menahan diri dari amarah dan keluh kesah bukan hanya menjaga pahala puasa, tetapi juga melatih seseorang menjadi pribadi yang lebih sabar dan bijaksana dalam menghadapi situasi sulit. Dan yang kedua adalah mempertahankan konsistensi ibadah. Rasa lapar dan haus seringkali membuat seseorang kehilangan semangat untuk beribadah. Namun, sabar adalah kunci untuk tetap konsisten melaksanakan amalan lain, seperti sholat, membaca Al-Quran, ataupun berzikir. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Hadis ini mengajarkan puasa yang dilakukan dengan keimanan dan kesabaran akan membawa pahala besar, termasuk ampunan dosa. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh membiarkan rasa lelah menjadi alasan untuk mengabaikan ibadah. Sebaliknya, dengan sabar, ia dapat memanfaatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga yaitu mengubah perspektif terhadap lapar dan ibadah. Alih-alih memandang lapar dan haus sebagai penderitaan, orang yang sabar melihatnya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seseorang melihat lapar dan haus sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, ia akan lebih mudah bersabar. Bahkan rasa lapar dapat menjadi pengingat untuk bersyukur atas nikmat yang sering diabaikan. Sementara rasa dahaga memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keutamaan. Salah satunya yaitu keutamaan sabar di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama, memperoleh keberuntungan. Yang kedua, mendapatkan predikat dari Allah. Dan yang ketiga, mendapatkan pahala tanpa batas. Dan yang keempat, ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Dan yang kelima, mendapatkan kemuliaan. Dalam bulan Ramadan, setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Maka jangan biarkan bulan yang mulia ini berlalu begitu saja, tanpa mengisinya dengan ibadah dan perbuatan baik. Sebab jika kita menjalankan puasa dengan baik, Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita dari Ramadan sebelumnya hingga Ramadan kali ini. Betapa rugi jika kita menyia-nyiakan Ramadan tahun ini. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan ini dengan memperbanyak ibadah, baik ibadah yang langsung kepada Allah, seperti sholat dan membaca Al-Quran, maupun ibadah sosial seperti sedekah dan membantu sesama. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba yang lebih baik pada Ramadan kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa 1446 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.